Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita semua, kepada para tabi'in tabi'atnya dan kepada kita semua selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, baik itu sakitnya yang sakit biasa atau yang sakit parah. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabatku semuanya, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang celaka. Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri orang yang bahagia, orang yang beruntung. Kemarin ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri orang yang bahagia atau beruntung, ada 4 juga. Dalam hadis disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alamatus sa'adati nisyanul hasanatil madiyati, dikrudunubi madiyati, dikrudunubil madiyati, wanadruhu ilaman paukohu piddin, wanadruhu ilaman paukohu dundunahu pid dunia. Yang artinya, ciri-ciri jalma anu bagja eta opat. Ciri-ciri orang yang bahagia itu ada 4 kalau menurut bahasa Indonesianya. Apa saja sih ciri-ciri orang yang bahagia itu? Mari kita bahas. Yang pertama, melupakan karena kepada kebaikan yang telah terlewat. Namun cek Sunda nama mopoheukeun kaalusan anu geus kaliwat. Jadi kita itu jangan mengingat-ingat kebaikan kita yang sudah kita lakukan, baik itu kebaikan yang sudah lama sekali ataupun kebaikan yang baru saja kita lakukan. Kita jangan selalu mengingat-ingatnya, kita lupakan saja kebaikan yang kita sudah lakukan supaya kita termasuk orang yang bahagia. Jangan sampai kita mengingat-ingat kebaikan yang kita lakukan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bahagia. Dia melupakan kebaikan yang telah dia lakukan. Ya. Kebaikan apa saja yang telah kita lakukan, kita jangan mengingat-ingatnya. Cukup Allah yang akan memberikan pahalanya. Cukup Allah yang akan menilai kebaikan kita. Jangan kita mengingat-ingatnya, kita sebarkan kepada orang lain. Wah, bahwa kita itu sudah pernah melakukan sedekah kepada fakir miskin, kita telah memberikan makanan kepada anak yatim,
dan lain sebagainya, itu tidak baik. Itu ciri-ciri orang yang celaka, yang selalu mengingat-ingat kebaikannya. Tapi ciri-ciri orang yang bahagia itu dia melupakan kebaikan yang telah dia lakukan, baik di masa lalu ataupun yang baru saja dia lakukan. Dia lupakan semua kebaikan yang telah dia lakukan. Niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan tersebut, bukan ingin dipuji oleh orang lain, bukan ingin disombong-sombongkan kepada orang lain. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bahagia yaitu nginget-nginget karena dosa anu geus kaliwat, atau mengingat-ingat dosa yang telah terlewat. Sahabatku semuanya, kita manusia tempatnya dosa. Pasti memiliki banyak dosa, termasuk diri saya pribadi. Ketika kita melakukan dosa, misal kita itu sudah melakukan dosa di masa lampau, jangan sampai kita melupakan dosa tersebut, lupa untuk menobatinya, lupa untuk memperbaiki diri dari dosa tersebut. Karena orang yang melupakan dosa tersebut, dosa yang pernah dia lakukan, adalah ciri-ciri orang yang celaka ketika dia melupakan dosa yang telah terlewati. Jika ingin menjadi ciri-ciri orang yang bahagia, maka ingatlah, jangan sampai lupa akan dosa-dosa yang telah lampau. Segera tobati, segera bertobatlah kepada Allah. Jangan sampai kita lupa akan dosa-dosa kita yang telah lampau. Kenapa kita harus mengingat dosa kita? Supaya menjadi pelajaran ke depannya, diri kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ingat bahwa dosa adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa, maka Allah akan benci kepada orang yang melakukan dosa. Tapi Allah akan menyayangi ketika orang yang melakukan dosa itu mengingat-ingat dosa tersebut, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menobatinya dosa-dosa yang telah lampau tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bahagia yaitu ningalina kajal maksal luhurun dina masalah agama, atau melihatnya kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama. Misalnya seperti ini, kita baru saja bisa melakukan hanya bisa melakukan salat wajib saja yang 5 waktu. Sedangkan kita melihat kepada orang yang lebih baik ibadahnya daripada kita. Misalkan si itu ibadahnya dia itu bukan hanya mengerjakan salat wajib saja, tapi dia mengerjakan salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat obat, sering bersedekah, sering berpuasa sunat, dan sering melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kita iri kepada dia. Itu harus kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama. Itu harus. Ya Allah, saya merasa iri kepada orang yang lebih baik daripada saya dalam ibadahnya. Dia bisa melakukan salat sunnah sedangkan saya belum bisa. Dia bisa melakukan puasa sunnah sedangkan saya belum bisa. Dia bisa bersedekah kepada fakir miskin sedangkan saya belum bisa. Maka jadikanlah orang yang lebih baik ibadahnya daripada kita sebagai contoh untuk kita, supaya kita bisa menjadi seperti dirinya, lebih baik lagi daripada diri kita yang sekarang. Yang asalnya kita hanya salat wajib saja, kita lakukan tambah dengan salat sunat lainnya, tambah dengan puasa sunatnya, tambah dengan bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita, memerlukan sedekah kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang bahagia yaitu ningalina kajal masahan dapen dina masalah dunia, atau melihatnya kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia. Lah, kenapa kita harus melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia? Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita hanya memiliki sepeda motor, maka kita lihat kepada orang yang hanya memiliki sepeda, bukan sepeda motor, tapi sepeda. Kita lihat kepada orang yang tidak memiliki motor, supaya kita bisa bersyukur.
Nah, lihat orang lain yang tidak punya sepeda, kita masih punya sepeda motor. Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang lain itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bisa melihat. Sedangkan kita bisa melihat, bisa berjalan, punya tangan. Bersyukur kepada Allah. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kita dalam masalah dunia supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Ketika kita melihat orang yang lebih tinggi dalam masalah dunia, maka kita tidak akan bersyukur. Misal, nih orang itu mah ya udah punya mobil, punya kapal, punya pesawat, sedangkan kita hanya punya motor saja. Jadi kita akan banyak ngeluh ketika kita melihat orang yang lebih tinggi dalam masalah dunia. Tidak akan bersyukur. Tapi ketika kita melihat orang yang lebih rendah dalam masalah dunia, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuannya. Makanya ketika kita melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia, itu dinyatakan termasuk ciri-ciri orang yang bahagia. Semoga kalian semua bisa paham atas apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa ciri-ciri orang yang bahagia itu ada 4. Yang pertama, melupakan kebaikan yang telah terlewat. Yang kedua, mengingat-ingat dosa yang telah terlewat. Yang ketiga, melihatnya kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama. Dan yang keempat, melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.